Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Habibah dengan NIM 204062444034 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai buku Sejarah Sumatera karya William Marsden. Yang pertama ada identitas buku. Judul yaitu Sejarah Sumatera, penulisnya William Marsden, penerbitnya dari Komunitas Bambu, kota terbitnya Jakarta, dan cetakan kedua di tahun 2013. Berlanjut ke analisis buku. William Marsden sebenarnya sudah merencanakan penulisan buku ini sebelum ia meninggalkan Bencoolen dan bertolak ke London pada bulan Juli 1779 dan berhasil mencetak buku ini pertama kali sekitar tahun 1783. Berdasarkan dari tahunnya, tulisan Marsden masuk kepada historiografi masa kolonial. Namun, tulisannya ini seperti tidak menunjukkan karakteristik dari historiografi masa kolonial yang umumnya memakai sudut pandang Eropa sentris dan berpusat pada kepentingan pemerintah kolonial di tanah jajahannya. Selanjutnya, masih dengan analisis buku, bahkan Marsden turun langsung untuk memperoleh data-data dari penduduk asli, di mana karakteristik pada historiografi masa kolonial biasanya cenderung mengabaikan sumber lokal dalam penyusunannya. Namun, meski begitu, Marsden masih membawa serta unsur Eropa ke dalam tulisan ini, walaupun tidak terlalu kentara karena ia lebih memfokuskan kepada pembahasan kehidupan masyarakat lokal. Selanjutnya, Marsden menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan olehnya ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Informasi yang didapat masih kurang memadai mengingat pengetahuan penduduk asli pulau ini hanya sebatas wilayah yang mereka tempati saja. Sedang untuk orang Eropa yang pernah mengobservasi pulau ini pun juga tidak membantu banyak, karena banyak dari mereka yang menyampaikan sebatas apa yang mereka ingat saja, dan catatan-catatan yang mereka tulis juga hilang seiring dengan wafatnya mereka. Namun, Marsden meyakinkan bahwa apa yang telah ditulisnya ini tidak perlu diragukan lagi, karena isi yang disampaikan pada buku ini merupakan hasil dari observasinya sendiri, dan sebagian yang lainnya didapat dari pengetahuan penduduk asli pulau ataupun hasil percakapan dengan para pejabat EIC yang memiliki hubungan panjang dengan penduduk lokal. Secara keseluruhan, buku ini mendeskripsikan Pulau Sumatera dengan lengkap dan mendetail, sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk tugas maupun hanya sekadar untuk memperkaya pengetahuan. Terjemahan buku ini juga cukup mudah dimengerti dan dipahami, atau dengan kata lain, kalimat yang disajikan dalam buku ini cukup sederhana dan tidak terlalu banyak menggunakan kalimat-kalimat ilmiah di dalamnya. Selanjutnya adalah pembahasan isi buku. Sumatera sendiri merupakan sebuah pulau besar yang terletak di kawasan Hindia Timur dan memiliki batas wilayah paling barat di Kepulauan Nusantara. Pulau ini dulunya pernah menjadi pusat perdagangan timur yang menarik bagi para pedagang. Namun, setelah masa pendudukan Portugis berakhir, masa keemasan itu pun turut berakhir bersama dengan tunduknya penduduk setempat di bawah kekuasaan Achin atau Aceh. Secara geografis, Pulau Sumatera di utara berbatasan dengan Teluk Bengal, di timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Borneo dan pulau lainnya. Di selatan berbatasan dengan Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Buku ini membahas banyak hal dan sangat terperinci. Hal-hal yang ditulis Marsden antara lain adalah kondisi umum tentang Pulau Sumatera itu sendiri, karakteristik dari orang-orang asli yang tinggal di sana, flora fauna yang beragam serta dideskripsikan dengan sangat jelas dan mendetail. Marsden juga turut membahas hukum dan adat istiadat yang berlaku. Selain itu, juga membahas seni dan kebudayaan yang berkembang di Pulau Sumatera. Serta yang jauh lebih menarik dari buku ini adalah terselipnya ilustrasi yang menggambarkan apa yang sedang dibahas pada bab buku tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.